Shalom sahabat Saidi. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya sebuah renungan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita, segala sesuatu dalam diri kita adalah milik Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami masih bisa hidup dan menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar dari firman Tuhan, dari kitab Tawarikh, dari kisah hidup Daud. Kiranya setiap kami Tuhan boleh dibukakan kembali bahwa segala hidup kami adalah milik Tuhan. Segala hidup kami berasal daripada Tuhan. Kuduskan pemberitaan ini Tuhan, hamba-Mu yang terbatas Tuhan tolong. Setiap pendengar dimanapun berada juga Tuhan berkati. Sehingga firman Tuhan tersampaikan, kebenaran Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita membuka dari 1 Tawarikh, pasal yang ke-29, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Saya akan bacakan ayat yang ke-10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Saudara yang terkasih, hari ini saya ingin merenungkan firman Tuhan membagikan kepada setiap kita ya tentang segala harta, segala milik kita adalah berasal daripada Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, ada sebuah lagu yang mengatakan, apa yang dicari orang, tahu ya? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari setiap orang dalam hidup kita? Pasti orang akan mencari uang. Uang, uang, uang. Akan tapi lagu ini diakhiri dengan seperti ini. Apa yang dicari Tuhan saya? Apa yang dicari Tuhan saya? Orang yang berdosa. Saudara yang terkasih, sebuah fakta di dunia ini bahwa manusia cenderung menghabiskan hidupnya untuk mencari uang. Akan tetapi, Tuhan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari saya. Saya ulangi. Fakta yang terjadi di dalam hidup ini adalah setiap manusia, banyak sekali orang yang menghabiskan hidupnya untuk mencari uang. Akan tetapi, satu fakta yang sangat indah, Tuhan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari siapa? Mencari saya, mencari kita orang berdosa. Sebuah pertanyaan yang dapat kita renungkan. Apakah uang adalah target utama atau ukuran sejahtera dalam hidup kita? Saya tidak munafik Bapak Ibu. Saya juga butuh uang. Kita semua butuh uang. Tapi pertanyaan tadi bisa kita renungkan. Banyak permasalahan dalam hidup kita. Ini berakar dari cinta uang. Nah, hati-hati. Saya ingin kita semua berpikir dari firman Tuhan ini tentang Daud. Apa alasan Daud memuji Tuhan? Ya, Daud mengatakan, "Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Mengapa Daud memuji Tuhan? Siapakah Daud itu? Ya, Daud adalah seorang anak ke-8 dari bapak Isai. Anak laki-laki terakhir yang tidak dianggap lagi. Masih ingat ya kisahnya ketika Samuel mencari anak-anaknya Isai? Semua anak Isai ditampilkan kecuali Daud. Daud dibiarkan menjaga domba-domba. Semua abang-abangnya dipanggil, kecuali Daud. Siapakah Daud? Orang yang nggak dipandang. Bahkan sama orang tua sendiri pun tidak dipandang. Ya, anak ke-8. Ya. Tapi sekarang dalam firman Tuhan ini kita lihat siapakah Daud? Seorang raja Israel, raja yang besar. Bahkan Yesus sama Mesias disebutkan keturunan Daud. Ya.
Makanya ketika Daud menuliskan pujian ini, dia mengatakan, betapa Tuhan engkau hebat, daripada mula segala kekayaan, kejayaan, kehormatan. Terus dari kekasih, apa yang kita cari dalam hidup kita? Ya, Daud bukan anak orang kaya. Daud tidak punya kenalan orang kaya. Daud tidak menang undian, sehingga kaya mendadak. Tapi Daud hanya punya satu hal, hati yang mengasihi Tuhan. Dan ketika Daud menjadi tua, dia merenungkan bahwa segala kekayaan, bahwa segala kehormatan, segala kejayaan yang dia miliki, itu berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi Daud. Saudara yang terkasih, tidak ada andil Daud sedikit pun sama sekali. Cuman hatinya saja yang lurus menjalani tugasnya dengan baik, yaitu menjaga kambing domba ayahnya. Dia rela berantem dengan beruang untuk menyelamatkan domba-dombanya. Apa yang Daud punya? Dia hanya punya hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi pekerjaannya, hati yang sungguh-sungguh mencintai pekerjaannya, mencintai domba-dombanya. Hanya itu yang dia punya. Hati yang mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Terus yang terkasih, ini adalah hal yang penting untuk kita pikirkan hari ini. Ya, dulu Daud menjaga kambing domba. Lalu dia dengan sungguh-sungguh, dia menjadi prajurit Saul. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya dia menjadi seorang raja. Mari kita buka Matius 6 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kesalahan setiap manusia adalah di zaman sekarang adalah mengutamakan materi di atas segalanya. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, ke saudara terkasih, izinkan saya bertanya. Mana yang paling berharga? Materi, uang kita, atau hidup kita? Saya yakin kita semua akan menjawab hidup kita. Tapi faktanya, berapa banyak di antara kita yang rela sakit demi dapat uang? Berapa banyak di antara kita yang rela mengejar materi daripada hidup? Sama seperti ketika saya bertanya, manakah lebih berharga, Tuhan atau hidup kita? Pasti kita menjawab Tuhan. Tapi faktanya, kita lebih menghargai hidup kita dari Tuhan. Sehingga sedikit saja harga diri kita dicabik-cabik, kita marah. Kita membenci. Lalu kita tidak mentaati lagi firman Tuhan. Karena harga diri kita lebih penting daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, apa yang sudah kita habiskan dalam hidup kita? Apa yang kita pusatkan dalam hidup kita? Segala sesuatu akan berakhir. Bahkan segala dunia ini, langit dan bumi pun akan lenyap. Tapi Tuhan tidak pernah berakhir. Mari hari ini saya mengajak setiap kita memikirkan ulang tentang hidup kita. Merenungkan ulang tentang hidup kita. Apa yang paling berharga bagi kita? Apakah hidup kita? Apakah Tuhan? Atau uang materi? Sesungguhnya kita belajar dari Daud. Daud orang yang biasa. Tapi ketika hatinya mengasihi Tuhan, ketika hatinya mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberkati dia. Mari hati kita semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengerjakan bagian kita dengan yang terbaik. Apa tugas saat ini? Kita kerjakan dengan yang terbaik. Percayalah, segala kekayaan, segala kejayaan, segala kehormatan, segala kemuliaan milik Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada orang yang berkenan di hadapannya. Tuhan akan memberikan kepada orang yang dia mau. Saudara, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berjuang. Karena Tuhan mengasihi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.